Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dr. Nui. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai mimisan ya. Ini salah satu topik yang menarik karena ini akan berguna untuk kalian bagaimana menangani mimisan di rumah. Jadi supaya kalian juga tidak panik. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya dapat pasien anak-anak usia sekitar kelas 5 SD, 11 tahun ya. Itu dia datang ke tempat praktek saya itu dengan keluhan mimisan. Anaknya kondisinya tenang-tenang aja, tapi yang panik adalah orang tuanya ya. Jadi dia kebetulan saat itu diantar oleh ibunya malam-malam. Heboh sekali ibunya, jadi panik. Dan ini membuat penanganan mimisan ini malah jadi tidak maksimal karena ya didasari dari rasa panik dan juga ketidaktahuan gimana sih sebenarnya cara yang tepat untuk menangani mimisan ini. Nah, sebenarnya mimisan ini terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah di hidung. Ya, jadi mimisan sebenarnya terjadinya biasanya paling sering terjadi karena dua, yaitu mimisan yang anterior atau depan, jadi pembuluh darah hidung yang bagian depan, atau mimisan yang posterior, pembuluh darah hidung yang bagian dalam. Seringnya mimisan yang posterior itu lebih sulit untuk ditangani karena ya kan posisinya di dalam ya. Jadi untuk menghentikan perdarahan atau mimisannya itu relatif lebih susah. Biasanya yang membuat panik atau yang enggak mampet-mampet mimisannya itu adalah mimisan yang posterior atau yang belakang. Oke, penyebab mimisan itu ada banyak ya, macam-macam. Tapi kita nggak bahas saat ini penyebabnya apa aja, mungkin nanti di video-video lain. Karena kita saya mau bikin video singkat aja gimana sebenarnya cara mengatasi mimisan itu di rumah yang tepat. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik ya. Jadi pertama itu adalah menenangkan diri atau jangan panik. Keep calm, tetap berpikir rasional dan berpikirnya bagaimana cara menangani solusinya. Ya memang kadang banyak orang yang melihat darah itu langsung panik ya karena ya memang nggak terbiasa. Tapi sebisa mungkin tetap tenang, jangan panik. Sehingga kalian itu berpikirnya bisa lebih dingin dan lebih rasional ya. Itu jadi yang pertama, jangan panik karena dengan kepanikan itu malah nggak menyelesaikan masalah, malah menjadi semuanya nanti berantakan. Oke, yang kedua jadi duduk tegak seperti ini ya, posisinya tegak lalu agak condong ke depan. Kenapa kita harus seperti ini? Karena supaya darahnya itu nggak tertelan. Jadi posisinya darah itu supaya jatuhnya ke bawah, kena gravitasi jatuh ke bawah. Karena kalau kalian mendongak seperti ini itu malah nanti darahnya bisa tertelan atau masuk ke tersedak, masuk ke saluran nafas, itu malah berbahaya. Ya, itu. Jadi posisinya duduk tegak, agak condong ke depan sedikit seperti ini. Ini pasiennya diposisikan seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah tekan cuping hidung. Ini bagian hidungnya, cuping hidungnya ini selama 5 sampai 10 menit. Ditekan terus tanpa stop ya, bukan ditekan gini nanti 1 menit dilepas. Masih keluar nggak ya? Ditekan lagi, dicek ditekan lagi. Jangan begitu, itu malah nggak maksimal. Jadi terus nggak usah dicek selama 5 atau sampai 10 menit. Lebih bagus 10 menit. Tuh, jadi ditekan terus stabil ya. Gini. Selama 5 sampai 10 menit. Tidak usah dicek, tidak usah dilihat ini masih netes atau enggak. Nah, selanjutnya ini kadang terlupakan yaitu bernapaslah menggunakan mulut. Jadi nggak pakai hidung karena kalau kalian tetap napas pakai hidung ya nanti jadinya seperti tadi, buka tutup hidungnya waktu kalian menekan cuping hidung, dibuka napas terus ditutup lagi, malah jadi tidak maksimal. Jadi dikasih tahu terutama pada pasien yang anak-anak ya. Jadi sebagai orang tua harus memberitahu bahwa nanti nafasnya itu pakai mulut, jangan pakai hidung. Jadi memang agak nggak nyaman dan kalau nggak terbiasa ya memang nggak enak rasanya, tapi memang harus seperti itu. Gunanya apa? Gunanya tadi supaya dalam menekan cuping hidung tadi tidak dibuka tutup sehingga proses untuk pembekuan darah atau supaya mimisannya mampet atau perdarahannya mampet itu lebih maksimal dan lebih cepat. Dan ada cara tambahan atau cara lain, salah satu misalnya yang bisa dilakukan adalah memberikan kompres es di pangkal hidung ya. Jadi di sini di pangkal hidung ambil es terus dikompreskan ditaruh bisa di waslap atau terus diletakkan di pangkal hidungnya. Itu fungsinya untuk memberikan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu menyempitkan pembuluh darah supaya perdarahannya itu tidak semakin membesar atau malah nanti jadinya semakin berkurang. Karena kalau pembuluh darahnya menyempit, perdarahannya kan jadi berkurang. Itu.
Jadi kalian bisa menggunakan kompres es untuk mengurangi perdarahan atau mimisannya. Nah, selanjutnya juga yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dekongestan semprot. Tapi ini harus dengan resep dokter ya. Biasanya ini untuk pasien-pasien yang sudah kontrol atau sudah pasien lama, memang dia punya riwayat mimisan berulang, jadi sudah relatif lebih tenang dan dia sudah paham bahwa ya ini bukan kejadian yang pertama kali, sehingga berani untuk memberikan obat dekongestan untuk jaga-jaga di rumah. Kalian bisa konsultasi ke dokter atau konsultasi online, terserah. Itu biasanya untuk pasien yang mimisan berulang itu punya obat emergensi untuk mimisan atau jaga-jaga di rumah. Tuh. Dekongestan itu obat untuk ini menyempitkan pembuluh darah, hampir sama dengan prinsipnya kompres es tadi ya, tapi ini lebih efektif. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah terkait ini daun sirih. Ya, ini memang dipercaya dapat menghentikan mimisan karena memang daun sirih ini mengandung yang namanya zat tanin ya ini. Jadi zat tanin ini sudah ada penelitiannya, jadi memang dia bersifat bisa mempercepat penyembuhan luka. Cuma yaitu untuk proses penghentian mimisan itu ya butuh penelitian lebih lanjut ya, karena kalau kita lihat caranya di masyarakat pada umumnya itu kan daun sirihnya langsung ditancapkan atau sebagai tampon ya di hidungnya, dan ini memang dia punya zat tanin sih untuk mempercepat penyembuhan luka. Cuma yaitu dalam prosesnya bagaimana kesterilan dari daun sirih tersebut. Jadi hidung kita kan lagi mimisan, lagi luka. Nah, kalau daun sirihnya ini tidak steril dan banyak mengandung kuman, lah ini justru akan menimbulkan masalah baru yaitu infeksi. Terus juga ketika kita memasukkan daun sirihnya atau menjadikannya dia sebagai tampon atau ditutupkan hidungnya di sini, itu dalam prosesnya bisa terjadi gesekan. Semakin sering terjadi gesekan mekanik, jadi dicopot, ditaruh, dicopot lagi, itu ya akan semakin memperparah mimisannya. Jadi kegesek lagi, jadi luka lagi. Itu ya. Jadi memang daun sirih ini masih ya diperdebatkan lah ya. Kalau saya sih, penanganan saya tetap yang tips-tips yang saya berikan tadi. Jadi cukup dengan utamanya yaitu ditekan hidungnya aja, itu sudah. Kalau memang mimisannya mimisan yang ringan, ya insya Allah sudah bisa berhenti dengan waktu 10 menit. Nah, kemudian kapan dok? Ini harus dibawa ke IGD atau dibawa ke dokter atau ke klinik dan sebagainya. Ketika mimisan itu tidak berhenti atau namanya profuse ya, jadi nggak berhenti sama sekali, setelah ditekan 10 menit pun masih banyak banget, tidak ada tanda-tanda untuk berhenti, bahkan kadang itu sampai dari mulut ya, karena saluran hidung dan mulut kita kan ada jadi satu, itu bisa keluar dari mulutnya, dan itu ya memang membahayakan karena kalau tertelan atau masuk ke saluran nafas juga jadi berbahaya. 20 menit sampai 30 menit tidak berhenti, langsung dibawa ke IGD lah. Kalau misalnya kejadiannya malam kan kita butuh vaskes yang buka 24 jam ya, biasanya sering dibawa ke IGD. Tetap jangan panik ya, kalau memang kejadian misalnya nggak berhenti agak lama, harus segera dibawa ke IGD. Jadi, red flag-nya atau batasnya itu 20-30 menit, tidak berhenti langsung dibawa ke IGD aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Tips singkat bagaimana cara menangani mimisan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silakan boleh di kolom komentar atau dicek DM saya. Kalau pas saya sempat, insya Allah akan saya balas. Saya akan mencoba meluangkan waktu untuk membalas DM yang kalian kirim atau di chat komentar. Nanti tetap akan saya lihat, dan kalau ada yang menarik dan ini memang bermanfaat untuk orang banyak, akan saya bikinkan konten dan akan saya jadikan topik. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.